Memang kisah asmara tuh sangat kompleks ya. Kompleks Banget. soalnya kalau udah menyangkut hati itu udah susah ya. Susah ya. Welcome to Triom Channel. Om. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat kita, bersama lagi dengan Om Indra, Om Kea, dan Om Erno. Oke. Di malam hari ini kita akan masuk segmen obrolan pulang kantor malam Jumat. Serem gak tuh? Enggak sih. Enggak juga Belum ya? Jadi apa nih yang mau kita bahas di malam ini nih? Obrolan malam Jumat nih. Berlanjut ke yang waktu itu yang pernah saya bilang. Yang dulu sempet kita nggak jadi obrolin. Iya, yang bersambung ya, yang akan dibahas di next video. Yang mana itu? Yang terakhir kita bahas soal ajian Pancasona, terus menyambung ke soal pelet-pelet itu kan. Bukan pelet burung ya? Oh, bukan ya? Bukan. Pelet ikan? Bukan juga. Bukan juga. Jadi itu. Tapi pelet itu bisa bikin seseorang jadi bucinnya kita dong ya? Bisa. Oh ya. Bucin. Kita agak bahasa kekinian. Bahasa kekinian. Jadi nanti judulnya bucin versi dunia supranatural mungkin ya. Atau bucin dalam keilmuan metafora. Metafisika. Metafisika ya. Jadi punya cerita apa nih? Sebelum soal ke cerita, jadi kan pelet itu kalau yang terkenal di Nusantara sebenarnya ada banyak pelet. Cuman yang terkenal di tanah Jawa itu cuma ada 3 ya. Yang setahu saya cuma ada 3. Yang pertama adalah Semar Mesem, Jaran Goyang, sama Ajian Putri Giling. Tapi itu kayak lagu semua ya? Lagu dangdut? Semar Mesem yang Jaran. Iya. Jaran Goyang yang judul lagu dangdut. Oh iya, Semar Mesem bukan ya? Bukan. Itu lirik. Jadi Masuk lirik itu. Masuk lirik. Jadi Semar Mesem, Jaran Goyang sama Putri Giling. Putri Giling. Puter Giling. Oh, Puter Giling, sorry. Diputer digiling. Jadi kita hanya membahas sedikit kulit luarnya aja sih, karena kalau dibahas sampai ke dalam itu bukan Ranah kita ya. bukan ranah kita sebenarnya. Jadi apa nih mau sampaikan ke sahabat-sahabat nih? Jadi seperti saya bilang, di tanah Jawa itu terkenal ada 3 nama ajian: Semar Mesem, Jaran Goyang, Putri Giling. Semar Mesem itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kewibawaan. Jadi orang lebih mudah percaya sama kita, lebih sikapnya jadi lebih patuh lah mungkin sama kita. Dan Semar Mesem itu diambil, jadi nama ajian itu diambil dari ini bukan menurut saya, tapi menurut yang saya baca itu diambil dari tokoh pewayangan namanya Semar. Semar itu orang yang bijaksana, arif, berbudi pekerti, luhur, dan yang pasti dia orangnya baik. Manis pasti ya? Nah itu dia. Karena Kenapa dinamakan Mesem? Karena senyumnya si Semar itu bisa membuat orang jadi tergugah hatinya. Oh. Jadi bukan karena dikecapin ya? Bukan. Apa gunanya dikecapin? Semur. Nah, yang kedua ada. Maksud Anda? Jadi ilmu pelet itu biasanya digunakan untuk itu, untuk meningkatkan kewibawaan dan sebagainya lah. Intinya saya dari beberapa referensi saya baca, hampir sedikit yang menyebutkan itu untuk menggait seseorang, Lawan jenis ya. lawan jenis. Jadi kalau untuk menggait lawan jenis biasanya itu namanya adalah jaran goyang. Jaran Karena apa? Goyangannya atau? bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Yang jaran goyang itu biasanya digunakan untuk memikat lawan jenis. Nah, cuman ini kalau yang Semar Mesem itu condongnya ke ilmu putih sih sebenarnya. Nah, kalau yang jaran goyang itu condongnya ke ilmu hitam, karena cara-cara prakteknya memang sudah niatnya untuk memikat lawan jenis dengan cara-cara tertentu yang menurut yang saya baca sih kayaknya cara-caranya memang hampir mirip dengan ilmu-ilmu hitam sih sebenarnya. Karena orang nggak mau dipaksa sama kita. Dia nggak mau sama kita, kitanya mau sama dia,
Itu kan ibarat Pakailah pelet itu. ibaratnya itu melanggar takdir ya. Bisa jadi bukan melanggar takdir jadi. Bukan melanggar takdir ya. Ya, mencoba untuk mengakali takdir. Mengakali takdir. Mantap sekali kata-katanya. Dan yang ketiga adalah ajian puter giling. Nah, ajian puter giling ini biasanya digunakan oleh seorang pasangan untuk memikat pasangannya kembali yang sudah, contohnya nih pasangannya udah minta putus dengan lain sebab, mungkin pasangan contohnya seorang sepasang kekasih wanita dan perempuan. Si wanita ini karena ditinggalin sang kekasih si pria ini lebih memilih wanita lain. Si wanita ini menggunakan nama ajian puter giling. Itu biasanya untuk memikat si pria itu balik lagi ke dia. Cara-caranya saya bilang ilmu hitam, lebih merunut ke ilmu hitam ya. Memang kisah asmara tuh sangat kompleks ya. Kompleks Banget. Soalnya kalau udah menyangkut hati tuh udah susah ya orang. Udah susah ya. Saya. Gimana kayak? Kenapa saya? Kenapa Kamu tidak Pak Indra? Kalau misalnya. Ya, tapi kalau misalkan biasanya menggunakan saat ini masih ada yang menggunakan Banyak ilmu tersebut ya. Banyak ya. Banyak sekali kalau menurut saya, karena memang itu caranya lebih mudah ya dibandingin ilmu-ilmu hitam yang lainnya sih. Mungkin pernah punya cerita atau kisah yang bisa menjelaskan sama sahabat-sahabat kita nih. Contoh. Tapi kalau ini saya ada cerita memang, cuman kalau menurut saya cerita ini mungkin bukan ajian pelet yang ada di tanah Jawa ya. Jadi kawan saya cerita temennya itu sudah menikah. Jadi bukan tiba-tiba, memang ada kunjungan dinas ke luar negeri, keluar pulau, Kota. pulau seberang. Dan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Maksudnya di sana mereka sering-sering calling-callingan, telepon-teleponan, nggak ada masalah. Nah, ketika pulang, situ mulai masalahnya. Oh, jadi setelah pulang betul. tanah Jawa baru jadi masalah. Jadi masalah. Ternyata si suaminya kebetulan dokter ya. Kerjanya dokter, dan dia di sana di Purwakarta itu kira-kira mungkin ada sekitar hampir beberapa minggu lah. Ketika balik lagi ke tanah Jawa, ibaratnya ketika pulang ke rumah, si suami ini seperti nggak melihat istrinya. Terpalingkan ya? Iya, ibaratnya bisa bilang terpalingkan ya. Jadi sama sekali nggak disentuh, nggak Tapi ngelihat nyata ada. ngelihat gitu. ada, tapi nggak disentuh sama sekali. Ibaratnya Tidak ada iya, keinginan. tuh. Rasa kangen itu nggak ada gitu. Betul. Padahal si istrinya sudah mencoba untuk menggoda lah. Seksi gitu. Menggoda. Tapi ya memang suaminya nggak ada ini sama sekali, nggak ada hasrat sama sekali gitu kan. Kenapa gitu kan? Nah, Kucing dikasih ikan aja biasanya langsung dimakan. dibangsa. Tergantung ikannya, bos. Iya. Kan ini ikan. Indus dulu yang pasti. Cuman ini ibarat kata udah yang halal lah gitu kan. Iya, yang udah halal, yang bisa ngapain aja. Betul. Tapi nggak dicolek-colek gitu. Nggak dicolek sama sekali. Sampai akhirnya mungkin emang si istrinya mikir emang capek atau gimana atau mungkin lah. Tapi lama kelamaan ya semakin lama semakin jauh hubungannya. Oke. Namanya suami istri, hubungan suami istri di dalam satu keluarga itu kan, di dalam rumah tangga itu kan biasanya memang hal yang wajib ya. Karena untuk menjalin kemesraan, untuk menjalin keharmonisan, betul sekali. Nah, sekian lama akhirnya si suami ini malah makin jauh dengan si istrinya tersebut, sampai akhirnya si istri ini mencari tahu kenapa kok ini suami saya disentuh nggak mau, digoda nggak mau, saya nggak biasa aja gitu ya. Iya, biasa. Jadi ngeliat maksudnya di rumah biasa ketemu ngobrol, tapi sepertinya di pikiran dia tuh nggak ada tuh istrinya gitu. Sampai akhirnya ada referensi, maksudnya dia bertanya ke temennya yang bisa kan. Jadi dia ngobrol sama temennya. Ini kisah nyata ya, maksudnya memang teman saya menceritakan sendiri dengan raut muka yang memang nggak ada kebohongan sama sekali menurut saya. Jadi dia bertanya ke orang temennya yang bisa, lalu temennya bilang, suami lo habis dari mana sebelum kejadian ini? Istrinya bilang dari
oh ya udah, kalau kayak gitu lu nggak usah berharap. Dalam artian udah lu pasrah, lu ikhlas, lu rela. Kalau emang lu bisa coba lakukan dengan cara doa segala macem, lu lakuin sampai emang bener-bener lu udah nggak kuat gitu kan. Si Sri ini terus mencoba sampai beberapa lama. Itu ukurannya kalau nggak salah sih dia bilang sampai ukurannya sekitar setahunan lebih lah dia mencoba, tapi memang nggak nggak berubah. perubahan ya. Sampai akhirnya istrinya merasa udah nggak bisa nih gitu kan, tapi nafkah lahir ibaratnya Dipenuhi. tetap, Batin. batin enggak. Sampai akhirnya si istrinya, mas kita nggak bisa kayak gini, kenapa? Dia ngobrol kan, kenapa kayak gini. Suaminya nggak ada respon sama sekali, ya udah nggak apa, biasa aja. Sampai si istri minta cerai, si istrinya minta cerai, si suami langsung bilang oke. Nggak ada palingan apa tinggal bilang oke gitu kan. Nggak ada pembelaan Iya. atau apa ya, omongan Jadi yang lain. betul, jadi maksudnya itu dia sebenarnya yang nggak percaya sama yang hal-hal ilmu kayak gitulah kalau menurut gue. Nggak percaya Nggak dengan percaya. hal-hal yang di luar Betul, di logika ya. betul. Tapi ketika kejadian ini dan memang suaminya tuh apa ya, ibaratnya hatinya tuh sudah, hati dan pikirannya tuh udah nggak ada di dia. Ya ditelusuri ke orang yang bisa, memang kejadiannya setelah dari pulau cerai, ya udah. Memang dia sudah pasrah, sudah ikhlas karena kejadian itu. Ini maksudnya memang entah ini memang sudah takdir ya, atau memang ada hal lain, kita nggak tahu ya. Cuman memang teman saya ini menceritakan hal tersebut. Terserah kalian boleh percaya atau enggak, tapi memang ini menurut saya itu kisah nyata. Karena Tapi tidak ditemukan, maksudnya tidak ditemukan sebuah kesimpulan ini kenapa gitu. Si istrinya tidak mencari tahu lebih dalam, tapi tidak ditemukan ini kenapa atau sekarang posisinya si suaminya itu mantan suami itu sekarang yang dia tahu itu, teman saya cerita mantan suami itu balik lagi ke tapi mereka udah punya anak. udah punya anak. Anaknya Udah punya anak. sama Satu, sama istrinya, ikut sama istrinya. Nah, anaknya ikut sama istrinya. Ya seperti saya bilang, aliknya si suami itu balik lagi ke Dan menetap. saya kurang tahu kalau menetap, tapi yang pasti dia balik lagi ke Pulau K. cuman tidak, maksudnya tidak bisa diberikan, tidak ada kesimpulan bahwa memang suaminya Iya. terikat dengan Terikat. ilmu yang berbau dengan pelet, atau gini. memang suaminya sudah ngerasa ada perempuan lain. Oh gini, jadi dia itu ketika di Pulau K, pas si istrinya bertanya ke temannya yang bisa, dia bilang dia itu ketika di Pulau K disukai sama anak suku dari salah satu suku yang ada di Pulau K. Jadi ibarat sudah diket. Paham kan? Pasti kalian tahu lah maksudnya diket tuh kayak gimana. Nah, jadi anak salah satu suka itu ada yang suka sama dia. Dan dia nggak mau tuh memiliki sama orang lain, cuma sama dia. Itu kesimpulan dari si anak, dari temannya yang memberitahu si istrinya tersebut. Cuman berarti ibarat kata si mantan istrinya ini melakukan doa lah ya, maksudnya Sudah. secara pribadi doa Iya. apa segala macam untuk menunjukkan jalan kemana sih arah Betul. hubungan mereka sampai akhirnya menemukan titik temu harus ada perpisahan. Betul. Harus ada perpisahan. Itu lumayan lama juga ya, bertahan Lumayan selama lama dia bertahan. setahun lebih ya. Setahun, ya sekira-kira, dia bilang sih sekitar setahun lebih. Itu maksudnya dia bertahan bisa sekuat itu karena memang Ingin mempertahankan. ingin mempertahankan, dan memang karena dia sudah punya anak juga mungkin kali ya. Tapi memang akhirnya nggak ada harapan, ya sudah, akhirnya cerai. Sangat disayangkan ya sebenarnya. Itu apa ya, berbau supranatural atau memang takdir? Iya. Bisa jadi takdirnya Mungkin. memutari takdir kali ya. Atau mungkin berbau supranatural. Yang pasti dengan cara-cara yang bagian dijelaskan dengan Om Erno itu bisa membuat seseorang jadi bucin ya kan? Bucin sejati. Bucin sejati. Versi dunia supranatural.
Ada lagi kisah? Kalau saya sih nggak ada sih, cuma hanya sekedar teman saya yang ceritakan ke saya. Mungkin ada saudara Kea, saudara Om Kea, saudara Om Indra. Nggak ada sih. Nggak Coba ada Om sih. Kek. Nggak ada ya? Dalam artian ilmu yang paling bagus itu adalah apa ya? Menikung di sepertiga malam. Wih, itu saya sering baca tapi saya nggak paham itu artinya. Menikung di sepertiga malam, seperti yang kemarin 2 orang artis itu. Oh, Jadi maksudnya menikung sepertiga malam adalah doa di malam tahajud. oh ya. Jadi kembali kepada Sang Kholik ya, Betul. tempat kita untuk meminta dan mengadu. Jadi terserah mau pacaran sama siapa, biar nanti saya doa di sepertiga malam. Jadi kan ada, memang katanya kan kalau masalah hati itu bisa mudah dibolak-balik seperti telapak tangan ya. Betul. Betul. Seperti Den Indra ini Prosesnya panjang ya. prosesnya panjang. Nah, sudah cukup lah itu. Udah cukup. Jangan diperpanjang lagi. Sebenarnya dari kami banyak yang punya kisah-kisah, tapi dari kami nggak ada yang menggunakan ilmu macam itu. Dan kesalahannya kami juga tidak menggunakan ilmu di sepertiga malam. Jadinya Tapi tidak ada kata terlambat tidak ada untuk terlambat. menggunakan ilmu di sepertiga malam itu kan untuk hal-hal yang lain ya. Betul. Kewibawaan bisa dapet, Betul. ya kan? Keharmonisan bisa dapet, Betul. rezeki bisa dapet. Rezeki bisa lebih dapat. Suksesan. Cuman memang harus istiqomah ya. Betul. Harus sering. Dan memang godaannya itu biasanya lebih berat ya kalau di sepertiga malam. Betul. Itu dia. Jadi, guru saya pernah cerita, guru SD. Jadi dia itu berdoa di sepertiga malam selama beberapa minggu lah. Sampai akhirnya malam sebelum besoknya dia ketemu jodoh, dia kan tinggal sendiri. Itu pintu rumah dia dobrak langsung. Nggak tahu. Itu dia cerita dalam keadaan sadar dan memang dia yakin itu benar. Jadi memang luar biasa sekali. Terdobrak lah gitu. Iya, Merasa jadi- terdobrak gitu ya. Pintunya tuh terbuka sendiri dengan kencang. Jadi nggak kayak dibuka gitu. Jadi kayak jeger gitu kan. Dobrak sendiri dan Nggak ada angin. nggak ada angin, nggak ada yang ngebuka. Dia kaget dong, shock langsung. Malam. Nanti kan dia pas doa di tahajud itu. Besokannya tanpa sengaja dia ketemu sama jodohnya. Dan mungkin menurut dia doa dia akhirnya didengar, tapi dengan cara yang bikin dia sedikit shock dulu. Jadi buat anak-anak senja, ya kan? Anak-anak senja. galau, kalau bisa galaunya sambil doa sepertiga malam. Doa di sepertiga Ibadah sepertiga malam. Betul. Itu lebih berkah ya. Amin. Oke. Kisah kita untuk pelet sudah sampai di sini atau ada part selanjutnya nih? Ya segini aja sih, Mat. Karena kan yang saya tadi bilang itu kita hanya cerita kulit luarnya aja ya. Kalau kulit dalam-dalamnya kami sendiri nggak bisa menjelaskan karena kami memang nggak memakai ilmu-ilmu seperti itu. Dan hanya sekedar tahu aja. Sekedar tahu, dan buat kami muka-muka kami cocok lah cari-cari, dalam artian muka kami bisa dapat wanita yang lebih cantik memang, tapi memang kita nggak menggunakan ilmu-ilmu kayak gitu kan. Orang ganteng. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya buat sahabat-sahabat semua, dan selalu saksikan obrolan pulang kantor kami di Triom Channel. Omong.